Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat yang ke-29 sampai 31. Mazmur 27 ayat 29 sampai 31. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar, dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia, aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik, dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 37 ayat 29 sampai 31. Orang-orang benar akan mewarisi negeri, dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Hidup Bersama Tuhan, ditulis oleh Jimmy Riley. Sahabat suara kasih, sebagai orang percaya, kita perlu belajar untuk tidak segera memberikan nasihat melalui perkataan ataupun penilaian kita yang penuh kasih, saat orang yang kita kasihi sedang menghadapi masalah. Saat orang yang kita kasihi memerlukan bantuan, sudah seharusnya kita menahan diri untuk memberikan nasihat kita yang begitu bijaksana. Saat kita berbicara dengan orang yang kita kasihi, berhati-hatilah untuk tidak menakut-nakutinya, menyudutkannya atau bahkan memaksa untuk mengikuti apa yang Anda sampaikan. Dia bisa saja malah merasa disudutkan dan tidak mendapat dukungan. Jika dia benar-benar butuh bantuan, Anda hanya perlu menjadi pendengar, dan mengarahkan dia kepada pilihan terbaiknya,
Atau jika Anda merasa ragu, arahkan dia untuk mendapatkan bantuan dari orang yang tepat. Salah satu hal terbaik adalah dengan mendoakan dia. Atau jika Anda ingin membantu, arahkan dia untuk memilih tindakan yang paling tepat, berdasarkan kebenaran yang Anda ketahui, seperti mengingatkan untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Dengan itu, dia tidak akan merasa semakin tertekan atas apa yang Anda sampaikan. Sahabat suara kasih, sudah seharusnya kita mengambil posisi seperti Tuhan. Dia selalu ada bersama kita, membimbing kita dan menolong kita. Jadi saat Anda mendapati orang yang Anda kasihi sedang membutuhkan bantuan, mintalah Tuhan untuk membantu dia membuat pilihan yang terbaik. Seperti dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 8, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Marilah kita renungkan. Jadi jika saat ini Anda menghadapi orang yang membutuhkan bantuan, libatkan Tuhan untuk membantu dan mengarahkan dia. Andalkan Tuhan supaya orang yang Anda kasihi bisa menemukan pilihan yang tepat untuk dia ambil. Percayalah bahwa bersama Tuhan, segala sesuatunya mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa,
Kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.